Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya untuk mata pelajaran housekeeping, yaitu KD 13 room section, di mana kita di dua pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang definisi tentang room section itu sendiri dan juga struktur organisasi apa yang ada di dalam room section ataupun di hotel, baik dilihat hotel kecil, hotel sedang ataupun hotel besar seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini mungkin ini pembahasan dari KD ini yang terakhir. Kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab room section, ya, nanti dibawahi supervisor, dan juga nanti ada juga akan membahas tentang room boy ataupun roommate ataupun room attendant, orang menyebutnya di dalam hotel seperti itu. Nanti kita akan coba melihat secara jauh lagi tugas dan tanggung jawabnya tentang floor supervision dan juga tugas dan tanggung jawab dari roommate itu sendiri. Nah, tentunya setelah 3 pertemuan yang sudah kita bahas, tentunya nanti saya akan berikan sebuah soal ataupun sebuah ulangan harian supaya nanti bisa mengerjakan berdasarkan kepada materi-materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu. Oke, untuk lebih lanjut kita bahas aja untuk pertemuan sekarang, yaitu tugas dan tanggung jawab room section. Untuk yang pertama adalah untuk floor supervisor itu sendiri. Oke, saya mungkin tidak akan membacakan secara keseluruhan atau menjelaskan secara keseluruhan apa yang ada di dalam slide ini karena begitu banyak dan juga perlu penjelasan yang mendetail sebenarnya untuk poin 1 sampai secara beruntun ke bawahnya. Tapi saya ingin coba untuk memberikan kepada kalian slide supaya kalian bisa melihat dengan jelas, bisa mencatat, bisa nanti mencari referensi tentang maksud dan tujuan apa yang ada di poin 1, 2, 3 sampai ke bawahnya. Yang pasti kalian coba nanti setelah selesai menonton video ini, kalian coba cari pengertian atau arti-arti dari tugas dan tanggung jawab floor supervisor yang ada atau yang saya berikan slide-nya kepada kalian. Oke, mungkin untuk kali ini saya hanya sedikit membacakan beberapa poin saja dari tugas dan tanggung jawabnya floor supervisor supaya kalian nanti ada gambaran apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian cari di dalam internet. Oke, yang pertama untuk tugas dan tanggung jawab floor supervisor, menerima laporan dari front desk informasi tamu yang akan EA atau expected arrival atau ED expected departure atau status lainnya yang didistribusikan ke room boy ataupun roommate. Yang kedua, melakukan double check untuk kamar-kamar yang telah dibersihkan dan siap untuk dijual. Yang ketiga, mencatat melaporkan mengenai missing artikel, demarks serta hasil perbaikan. Yang keempat, mungkin memberikan pengarahan tentang prosedur kerja dan instruksi kepada room boy ataupun roommate. Selanjutnya, mengawasi operasional dan administrasi serta double check untuk setiap purchase request ataupun setiap material request. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kesediaan cleaning supplies, cleaning gas supplies, dan semua storage. Selanjutnya, menerima laporan kerusakan dan membuat work order. Selanjutnya, menghandle laporan lost and found. Selanjutnya, membuat log inventory linen, gas supplies, cleaning supplies. Selanjutnya, membuat laporan tentang loss damage report. Selanjutnya, membuat time schedule. Selanjutnya, leading setup dan clear up furniture international function. Selanjutnya, mengatur schedule
karyawan. Selanjutnya memberikan perhatian khusus untuk kamar-kamar VIP dan komplementari. Selanjutnya, bila terjadi hal-hal yang tidak semestinya dan bukan merupakan kewenangan, maka diharuskan report ke asisten eksekutif housekeeper atau eksekutif housekeeper. Nah, itu mungkin beberapa gambaran tugas dan tanggung jawab untuk floor supervisor. Kita lanjut untuk tugas dan tanggung jawabnya untuk room boy dan roommate. Yang pertama yaitu mengecek semua kamar pada permulaan shift dan mengisi pada form room boy control sheet dengan kode yang ditentukan sesuai dengan statusnya. Selanjutnya, mengambil linen atau towel, cleaning supplies, gas supplies, dan perlengkapan. Selanjutnya, mengontrol inventory, kondisi kebersihan dan kelengkapan setiap kamar, floor masing-masing. Selanjutnya, membersihkan, mengganti, dan melengkapi kelengkapan tempat tidur dan bathroom. Selanjutnya, making bed dengan teknik yang benar. Selanjutnya, mengganti linen atau towel yang kotor di setiap kamar. Selanjutnya, melakukan moving, vacuum cleaning, dan shampooing carpet. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan untuk tugas dan tanggung jawab untuk room boy. Nah, saya mungkin tidak akan berbicara di dalam video ini untuk secara mendetail apa yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa, tekniknya seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada tutorial mengenai bagaimana bagaimana making bed, atau bagaimana membersihkan karpet, atau bagaimana melakukan moving dan seterusnya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, untuk apa yang saya berikan slide 1 dan slide 2 untuk tugas dan tanggung jawab supervisor dan juga untuk room boy, kalian bisa lebih lanjut untuk melihat di Google untuk mengenai arti-arti daripada tugas dan tanggung jawab seperti itu. Oke, untuk itu, untuk pertemuan sekarang saya akhiri saja sampai di sini. Semoga kalian bisa menikmati video ini dan bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa nantinya saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.